Shalom, damai di hati, shalom. Kita bersyukur di hari ini, tanggal 4 Desember 2022, di minggu yang pertama. Di bulan Desember kita sudah memasuki di minggu Advent yang kedua. Tanggal 27 yang lalu, bulan November, itu di minggu Advent yang pertama. Saudara-saudara, ketika kita memasuki masa raya Advent, kita diingatkan bagaimana persiapan kita untuk menyambut, merayakan hari kelahiran Yesus Kristus atau hari Natal melalui ibadah perayaan menyambut Natal Yesus Kristus. Sekaligus juga ketika kita memasuki masa raya Advent, kita diingatkan bagaimana kita semua sedang dan sementara menantikan kedatangan kembali Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia. Kalau di minggu Advent yang pertama, tentu melalui hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani, kalau di Immanuel, Penatua Pemuda Remaja, Penatua Excellent Waluko yang sudah melayani di minggu Advent yang pertama, kita diingatkan tentang bagaimana kedatangan Tuhan untuk pemurnian. Dan di minggu Advent yang kedua ini, bagaimana janji kedatangan Sang Immanuel. Itulah tema di minggu yang berjalan ini. Tentu kalau sekarang ini baik kita yang ada di sini maupun juga saudara-saudara ataupun jemaat yang ada di Manado, apakah jemaat Gemim ataupun juga jemaat lainnya. Kalau kita mengamati, kita melihat bahwa persiapan kita lebih kepada persiapan menyambut Natal yang ditandai dengan adanya pohon Natal, pernak-pernik Natal, bukan hanya di tempat ibadah, tapi di tempat-tempat umum, di mal-mal, baku lawang tinggi, baku lawang besar, itu pohon Natal. Itu contoh bagaimana kita melihat, kita mengamati persiapannya lebih kepada perayaan menyambut Natal Yesus Kristus. Tidak salah. Tetapi marilah kita juga tentu mempersiapkan terlebih hati kita untuk menyambut kedatangan kembali Tuhan Yesus ke dalam dunia. Dan marilah kita belajar dari firman Allah yang sudah kita baca dalam kitab Yesaya pasal 7 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-17. Nabi Yesaya, dia adalah salah satu nabi yang tergolong pada nabi yang besar. Dan dia hidup, dia melayani sampai pada masa pemerintahan Raja Yotam, Raja Ahaz, Raja Hizkia di Yehuda. Dan Yesaya dia mendapatkan panggilan Tuhan untuk menjadi alat Tuhan berbicara kepada bangsa Israel, dalam hal ini Yehuda. Itu kita bisa baca pada Yesaya pasal 6. Bagaimana Tuhan memanggil Yesaya untuk
menyampaikan kabar baik, kabar selamat kepada bangsa Yehuda. Dan kalau bacaan kita tadi dalam Yesaya pasal 7 ini, ayat 10 sampai 17, bagian ini termasuk pada bagian yang pertama dalam kitab Yesaya, yaitu yang berisikan teguran ataupun juga peringatan dari Tuhan Allah. Hukuman-hukuman yang Tuhan Allah nyatakan dalam kehidupan bangsa Yehuda, tapi juga bangsa-bangsa lain. Jadi bangsa Yehuda ini bangsa yang di bagian selatan. Nah, jadi Yehuda yang menjadi alamat ataupun juga tujuan dari penulisan bagian ini khususnya kepada bangsa Israel bagian selatan, yaitu Yehuda. Sebelum mereka dibawa ke tanah pembuangan, yaitu di Babel. Nah, saudara-saudara, kalau kita membaca juga bagian ini yang kita baca dalam ayatnya yang ke-10 sampai 17, tentu itu adalah rangkaian dari ayat-ayat sebelum. Pada ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Tentang bagaimana Tuhan Allah berbicara, menyampaikan firman-Nya kepada bangsa Yehuda melalui Nabi Yesaya. Kepada siapa? Kepada Raja Ahaz. Raja Ahaz yang pada waktu itu dia ada dalam ketakutan. Mengapa dalam ketakutan? Karena bangsa Yehuda termasuk pemimpin mereka, Ahaz dalam hal ini, mereka ada dalam ancaman. Dari siapa? Dari dua bangsa yang dianggap pada waktu itu adalah dua bangsa yang kuat. Dua bangsa yang boleh dikatakan adik kuasa. Karena itu Raja Ahaz ini dan tentu umatnya bangsa Yehuda ini merasa dalam keadaan takut karena ancaman dari Raja Aram dan juga Raja Efraim. Aram atau Syria dan Efraim ini adalah Israel bagian utara. Padahal dorang dua kakak adik. Kan orang sebelum pisah kan orang satu, Israel. Israel raya. Tapi ketika terbagi yang satu selatan, yang satu utara. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan datang kepada Ahaz melalui Nabi Yesaya. Walaupun juga mereka hidup membelakangi Tuhan, jauh dari Tuhan, tapi Tuhan Allah tetap mengasihi mereka. Sehingga ada penguatan dari Tuhan Allah kepada Raja Ahaz. Itu kita bisa baca pada ayatnya yang keempat. Sebelum pembacaan kita tadi, yaitu teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut karena kedua puntung kayu api dan berasap ini, yaitu kepanasan Amara, Resin dengan Aram dan anak Remalia. Jangan takut. Tuhan so bilang, tentu melalui Nabi Yesaya. Sekali lagi, walaupun mereka atau bangsa ini sudah hidup jauh dari Tuhan, mereka menyembah berhala, menyembah Baal dan kejahatan-kejahatan lainnya. Namun tetap Tuhan Allah berbelas kasih. Berbelas kasih dalam arti bukan cuma Tuhan mau sayang-sayang begitu pada orang, tapi mengasihi mereka melalui apa? Peringatan, bahkan hukuman. Tuhan Allah memberikan hukuman kepada mereka supaya mereka kembali beribadah. Itu berarti Tuhan Allah sayang.
Tuhan Allah mengasihi mereka karena Tuhan Allah tidak mau bangsa ini untuk hidup jauh dari Tuhan Allah. Saudara-saudara, Tuhan Allah selain meneguhkan, menguatkan hati dari Ahaz dan juga bangsanya, di ayat yang sudah kita baca tadi, Tuhan Allah datang kembali dengan janjinya kepada Ahaz dan juga umatnya. Namun Ahaz ini tidak mau mendengar dan tidak mau melakukan apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Walaupun sudah ada peringatan ataupun juga sudah ada firman untuk menguatkan dia, tapi Ahaz tetap pada kekerasan hatinya. Itu jelas pada ayatnya yang ke-12. Aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Padahal suruh minta tanda. Tapi dia bilang, saya tidak mau meminta. Saya tidak mau mencobai Tuhan. Itu dia pakai untuk menjawab apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya. Padahal sebenarnya ketika Tuhan menyuruh Yesaya berbicara kepada Ahaz supaya dia meminta tanda, itu adalah kesempatan. Kesempatan yang Tuhan beri kepada Ahaz ini. Supaya dia apa? Bertobat, kembali beribadah kepada Tuhan. Namun dia tetap berkeras hati. Mengapa dia tetap berkeras hati? Karena dia berpikir bahwa saya ini raja, saya ini memiliki kekuatan, saya ini memiliki kekuasaan. Kekuatan dalam arti bukan kekuatan yang dari Tuhan, tetapi kekuatan kepada manusia. Dalam hal ini dia meminta pertolongan kepada bangsa lain, kepada bangsa Asyur yang dianggap kuat pada waktu itu. Ia lebih percaya, atau Ahaz lebih percaya pada kekuatan daripada manusia. Tapi ingat bahwa ketika Ahaz ini tidak mau mendengar apa firman Tuhan, kata Tuhan, maka Tuhan Allah tetap pada penghukumannya, baik kepada bangsa Yehuda maupun kepada bangsa-bangsa lain. Dan Allah dengan janjinya dalam bacaan kita tadi bahwa akan ada tanda yang besar. Yang bukan hanya tanda bagi Ahaz, tetapi juga menjadi tanda yang besar bagi seluruh bangsa di dunia ini. Itu pada ayatnya yang ke-14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Allah beserta kita. Allah menyertai kita. Dan itulah nama yang diambil oleh Gemim Immanuel Jakarta Barat. Janji Allah ini tidak bisa dibatasi,
tidak bisa dibatalkan oleh kekerasan hati dari Ahaz. Janji Allah ini ya dan amin, tetap menjadi janji mesianis. Karena janji Allah itu berlangsung terus dan terus sepanjang perjalanan kehidupan kita. Sepanjang perjalanan kehidupan semua orang percaya. Nah, saudara-saudara, kita belajar dari bacaan kita tadi bahwa sesungguhnya dunia yang kita tempati, yang kita diami ini sejak manusia pertama jatuh ke dalam dosa terus diliputi oleh kegelapan dosa. Semakin berkabut seperti dalam NNBT 32, dunia semakin berkabut. Berkabut dengan kesulitan-kesulitan, dengan ancaman-ancaman berbagai virus, sakit penyakit seperti COVID-19, ancaman ketakutan, ancaman kecemasan, ancaman kekhawatiran di berbagai bidang kehidupan kita manusia. Kalau di bidang ekonomi, mungkin kita juga sudah baca-baca, dengar berita, ada ancaman resesi. Kita ingat pada beberapa tahun lalu resesi ekonomi. Kalau tidak keliru 97 atau 98. Dan ancaman-ancaman lainnya. Ancaman-ancaman di bidang keamanan. Bahkan juga mungkin kita ada dalam kekhawatiran, kecemasan dengan kehidupan kita di masa yang akan datang. Tentang anak-anak cucu dalam studi mereka, bagaimana nantinya masa depan mereka. Itu termasuk kekhawatiran ataupun kecemasan-kecemasan yang datang menghampiri kita. Ingat, kita memiliki Tuhan yang tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Terus dan terus berbicara melalui firman-Nya, menegur kita, memperingatkan kita, seperti Tuhan memperingatkan Ahaz dan bangsa Yehuda melalui Nabi Yesaya. Tuhan Allah memperingatkan Ahaz dan bangsa Yehuda karena walaupun sudah diperingatkan, tapi mereka tetap saja tidak mengindahkan. Apa kata Tuhan? Apa firman Tuhan? Mungkin kita juga seperti dalam bacaan ini, iman kita seperti Ahaz. Tidak mau atau sudah mengeraskan hati. Tidak mau mendengar firman Tuhan, kata Tuhan. Mungkin juga kita sama dengan bacaan ini. Pada ayatnya yang ke-13, melalui Nabi Yesaya, baiklah dengarkan, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Jadi kalau orang melelahkan orang itu sama dengan melelahkan Tuhan. Atau mungkin juga melelahkan para hamba-hamba Tuhan. Sama dengan melelahkan Tuhan. Itu kata firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasih diberkati Tuhan, bagaimana umat Tuhan diperingatkan melalui firman Allah ini? Firman Allah ini juga mengingatkan kita
saya dan saudara-saudara bahwa akan lahir seorang anak yang dinamai Immanuel, Allah beserta kita. Yang 70 tahun kemudian nubuat ini terwujud dan nyata pada kelahiran Yesus Kristus yang adalah Sang Immanuel itu. Seperti dalam lagu, "Oh datanglah Immanuel." Memang dalam bacaan ini belum disebutkan yang dimaksudkan itu adalah Yesus Kristus. Tetapi ini adalah nubuatan. Dan nubuatan ini digenapi melalui Yesus Kristus yang lahir. Tuhan Allah itu bukan lagi Allah yang transenden, jauh dari kita, jauh dari jangkauan kita. Tetapi Allah itu adalah Allah yang imanen, Allah yang dekat. Nah, itulah Immanuel, Allah yang dekat dengan kita, ada di dalam kehidupan kita. Mengapa kita harus khawatir? Mengapa kita harus cemas? Mengapa kita harus takut? Sang Immanuel itu ada bersama dengan kita. Dan seharusnya ketika kita mengimani bahwa Sang Immanuel yaitu Yesus Kristus itu ada dalam kehidupan kita, itu berarti kita membiarkan kehidupan kita, hati kita, pikiran kita untuk apa? Dikuasai, dipimpin oleh Yesus Kristus yang adalah Immanuel. Kalau seperti itu berarti kita tidak ada yang mau menutup diri ataupun menutup hati kita ketika Tuhan berbicara. Kadang-kadang kekuatan, kesombongan, keangkuhan itulah yang menguasai kita. Sehingga peringatan, suara Tuhan, orang tidak mau dengar. Tidak ada tampah di dalam hati kita. Karena itu, kita ada dalam kekerasan hati kita. Kita biarkan kehidupan kita ini, hati kita ini untuk terus dan terus diingatkan, dilembutkan oleh firman Tuhan. Dan pikiran kita tentu terbatas. Kita tidak mampu dengan sepenuhnya untuk memahami apa maksud Tuhan berbicara kepada saya. Tetapi kita terus berdoa, bermohon. Roh Kuduslah yang akan memampukan kita. Karena kita tidak memiliki kekuatan apa-apa. Roh Kudus yang akan menolong, menuntun kita untuk kita mendengarkan suara Tuhan itu. Di hari-hari kita menantikan perayaan kelahiran Sang Juru Selamat, disitulah juga kita mempersiapkan hati kita seperti di awal khotbah tadi, mempersiapkan hati kita untuk kehidupan kita untuk menantikan kedatangan kembali Tuhan ke dalam dunia. Dengan apa? Hidup dalam ketaatan, hidup dalam kesetiaan. Supaya kalau Tuhan datang, ya tidak ada masalah, tidak ada yang perlu ditakutkan. Kalau orang tetap setia, tetap taat. Seperti ada lagu, Dia dapati kita tetap setia. Ya, tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran. Kapanpun Tuhan datang, orang siap. Karena orang tidak tahu Tuhan mau datang kapan. Jadi harus berjaga-jaga di dalam kehidupan ini.
Tidak ada ketakutan bagi setiap orang percaya ketika hidup dalam ketaatan kesetiaan kepada Tuhan. Hari ini dalam ibadah Minggu Advent yang kedua ada peneguhan calon sidi jemaat. Bagaimana mereka-mereka ini sudah dibekali melalui proses belajar mengajar dalam kelas katekisasi. Kami sudah mengingatkan, nantinya kamu akan menyatakan pengakuan iman kamu menjadi anggota jemaat yang dewasa di dalam iman. Bedakan sebelum diteguhkan menjadi sidi jemaat dan sesudah. Tentu sesudah diteguhkan menjadi sidi jemaat, kami sampaikan juga melalui retreat. Ada perubahan ke arah yang lebih baik. Bukan memundur, itu iman. Tetapi ada perubahan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Di hari-hari kehidupan ke depan bukan tidak mungkin ada tantangan dan pergumulan yang bisa menggoyahkan iman saudara-saudara kita ini dan juga kita semua. Tapi ada Tuhan yang selalu menguatkan, menolong. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.